My heart a storm, clouds raging deep within. The Prince of Peace came burning. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya Allah yang pengasih dan penyayang itu berkenan mencurahkan berkat-berkat ilahi ke atas ibadah kami, awal sampai akhir, menjadi berkat bagi kami semua. Berkat-berkat itu kami terima dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam rumah Tuhan. Kita boleh menikmati ibadah hari ini, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Satu anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Mari kita mau memuji Dia, menyembah Dia, dan mengagungkan Dia. Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik.
Ada sukacita? Haleluya. Allah memberikan kita kemenangan yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Dialah Yesus, sumber segala-galanya. Lebih dari pemenang. Dia Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Mari bersorak bagi Dia. Allah yang dahsyat. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lagi katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Allah kita sudah mengalahkan maut. Amin. Mari siapkan hati kita untuk diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus.
kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat isi Waktu sepenuhnya kami berikan kepada hamba-Nya yang melayani kebenaran firman Tuhan. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, senang sekali karena kali ini kita bisa merayakan hari kenaikan Yesus Kristus kembali ke surga. Sejak hari Paskah, Yesus Kristus bangkit dari kematian. Selama 40 hari Yesus berada di dunia. Yesus tidak langsung kembali ke surga. Selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya, terutama untuk memberi keyakinan kepada murid-murid bahwa Yesus Kristus benar-benar sudah wafat di kayu salib, Yesus sudah dimakamkan, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Dan selama 40 hari itu Yesus berulang-ulang menampakkan diri untuk memberikan keyakinan Yesus itu tidak lagi dalam kubur, kuburnya sudah kosong, malaikat menggulingkan batu itu, dan Yesus setelah 40 hari beliau kembali ke surga. Saya duduk merenung, saya mohon pimpinan Roh Kudus memberi pencerahan apa saja makna kenaikan Tuhan Yesus. Itu yang menjadi tema kita kali ini, makna kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama yang Tuhan berikan pada saya adalah bahwa Yesus Kristus datang ke dunia itu untuk mengemban tugas, yaitu untuk menjadi juru selamat, penebus dosa seluruh umat manusia. Dan kunci yang sangat mengharukan, menjadi kunci kemenangan secara roh, secara ilahi. Yohanes 19 ayat 30, Yesus berseru, sudah selesai. Dalam bahasa aslinya itu berarti seorang atlet yang menyentuh garis finish, seorang yang mengemban tugas dan menyelesaikan dengan amat sempurna, dengan lengkap dan sepenuh-penuhnya. Oleh sebab itu, yang pertama ini Roh Kudus mengarahkan saya untuk belajar. Jadilah seperti Yesus. Jadikan Yesus teladan utama, yaitu ketika Anda, kekasih Tuhan, Bapak Ibu sekalian, mendapat tugas dari Tuhan, lakukanlah itu sebaik mungkin, supaya engkau menyelesaikannya dengan menyenangkan hati Tuhan yang memberi perintah. Yesus menjadi teladan utama bahwa menyelesaikan tugas dengan sangat baik. Satu hari nanti, mohon maaf Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya juga satu hari kita akan kembali kepada Bapa di surga. Kita akan menerima panggilan Tuhan. Dan pada saat itu pertanyaannya adalah, adakah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan bisa berkata seperti Yesus, sudah selesai. Semua tugas yang dibebankan kepadaku, aku kerjakan dengan sebaik mungkin. Dan ada satu kerinduan yang ada di dalam hati setiap pelayan Tuhan, yang kami percaya rekan-rekan hamba Tuhan Anda dimanapun berada, aktivis, pengurus, Anda disebut majelis, penatua, Anda disebut sebagai diaken, Anda disebut sebagai penginjil, dosen, gembala, pendeta, apapun sebutannya. Saya yakin kita punya satu kerinduan yang sama. Ketika kita kembali,
Allah berfirman, "Sabaslah, hai hambaku yang setiawan, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu, karena engkau telah setia dalam perkara yang kecil." Itu bagian pertama, makna kenaikan Yesus. Selesai menjalankan tugas dengan sempurna. Yang kedua, kita renungkan Yohanes 8 ayat 23. Sabda Yesus, "Kamu berasal dari bawah. Aku, Yesus, aku berasal dari atas, dari surga. Kamu dari dunia, dari bumi ini. Aku bukan dari dunia ini." Jadi dengan kata lain, Yesus itu naik ke surga itu bukan sementara. Yesus naik ke surga itu berarti pulang. Karena beliau memang rumahnya di surga. Jadi kekasih Tuhan, saya tidak punya keinginan untuk meremehkan atau merendahkan siapapun. Tetapi saya harus menyampaikan kebenaran firman Allah. Semua tokoh dalam dunia ini, dia tokoh apapun dalam bidang apapun, semua berasal dari dunia ini. Cuma yang lain lahir di Timur Tengah, yang lain lahir di India, yang lain lahir di Cina, di Jepang. Tapi semua tokoh itu, mereka berasal dari dunia. Hanya ada satu tokoh yang bukan berasal dari dunia. Tokoh yang satu ini yang asalnya dari surga, namanya Yesus Kristus. Itu hal kedua yang Tuhan beri pada saya. Dengan kata lain, kenaikan Yesus berarti pulang ke rumahnya karena memang rumahnya di surga. Sehingga setelah beliau mengemban tugas yang disebut tugas praloyo, tugas untuk mati menebus dosa, bangkit dan kembali ke surga. Yang ketiga yang Tuhan berikan pada saya, Kolose 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Di mana Yesus Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya Yesus kembali ke surga itu sudah ditunggu dengan tahta singgasana yang dibangun secara khusus oleh Bapa untuk tempat Yesus duduk di sisi kanannya. Ini posisi yang termulia. Posisi yang tidak ada lagi lebih dari itu. Duduk di sebelah kanan Allah Sang Maha Pencipta. Ibrani 1 ayat 13. Firman Allah demikian. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya ingin menyampaikan kekasih Tuhan, tidak ada keraguan-raguan sedikit pun. Sesuatu yang sangat pasti. Tokoh-tokoh yang lain, ketika mereka sudah meninggalkan dunia ini, orang bertanya, di mana mereka sekarang? Di posisi mereka, di manakah mereka? Tapi posisi Yesus sangat jelas, duduk di sebelah kanan Allah Sang Maha Pencipta, Bapa yang pengasih dan penyayang. Dan bukan hanya di dalam hal itu saja, tetapi yang keempat, Yesus itu menjadi pembela. Dengan kata lain, pembela itu juru syafaat. Ayatnya tertulis, Ia yang telah bangkit, yang duduk di kanan Allah, menjadi pembela kita, menjadi juru syafaat. Jadi gini, kekasih Tuhan, izinkan saya menyampaikan. Setelah kita dibaptis,
kita akan menerima pengampunan dari Tuhan. Kita disucikan dari dosa. Tapi setelah kita dibaptis, kita masih hidup sekian belas tahun lagi, kita masih hidup sekian puluh tahun lagi, ada yang 30, 40, ada yang lebih. Dan selama 20-30 tahun itu, tidak mungkin saudara dan saya tidak pernah berbuat salah. Tidak mungkin kita prima, benar terus. Pasti ada kelemahan. Dan ketika kita terpuruk jatuh, itulah kesempatan iblis untuk menyerang dan mendesak supaya kita dihukum oleh Allah. Nah, itulah sebabnya kenapa Yesus menjadi juru syafaat, menjadi pembela kita. Jadi saya ingin mengajak kekasih Tuhan membayangkan bahwa mata iblis dan anak buahnya itu selalu mengintai. Apa saja yang kita katakan, apa saja yang kita perbuat. Dia ingin mendapatkan kesalahan dan itu menjadi pegangan dia untuk menyerang kita di hadapan Allah. Tetapi di samping Bapa ada Yesus Kristus, juru selamat pribadi saudara dan saya. Itu makna yang keempat dari Yesus naik ke surga. Berikutnya, kekasih Tuhan, saya akan mengajak kita merenungkan poin yang kelima, yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes 14 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam ayat ini Yesus bermaksud, setelah nanti aku pulang ke surga, setelah aku nanti naik ke surga, aku akan mohon, aku akan minta kepada Bapakku supaya Roh Kudus dicurahkan ke dalam dunia ini. Roh Kudus menjadi penolong, Roh Kudus menjadi pendamping. Roh Kudus itu senantiasa disebutkan sebagai counselor, penasehat. Roh Kudus itu mendampingi kita. Roh Kudus menuntun kita. Sehingga sebetulnya kalau kita merenungkan secara mendalam, era yang awal adalah Bapa mengatur segala ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan kemudian era itu diakhiri dengan rencana penebusan yang dilakukan oleh Sang Putra Yesus Kristus. Sehingga ketika semua yang dilakukan Yesus itu sudah selesai, Bapak bilang, ayo nak, pulang kembali ke surga, tugasmu udah selesai. Lalu Bapa dan Anak, Yesus Kristus dan Allah Yehova itu, mereka bersama-sama mengutus Roh Kudus untuk turun ke dalam dunia. Itu dalam bahasa Yunani disebut Sang Parakletos, mandataris Bapa dan Anak, mandataris surga yang mulia. Roh Kudus turun ke dunia menjadi pemimpin utama bagi gereja, bagi umat Kristiani di seluruh dunia. Jadi naiknya Yesus ke surga itu adalah peralihan tongkat estafet. Era yang dari Bapa kepada Yesus Sang Putra diberikan kepada Roh Kudus. Kemudian yang keenam, kekasih Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3 mengatakan demikian. Langsung difirmankan oleh Yesus. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya sekali lagi tidak pernah mau mengecam keyakinan lain. Saya juga tidak mau merendahkan siapapun. Tapi saya berkewajiban menyampaikan firman Allah apa adanya. Yaitu sepanjang yang saya tahu hanya Yesus yang berfirman, "Aku pergi mendahului kamu wahai umatku. Aku pergi ke sana ke tempat yang abadi. Di sana dalam suatu alam roh aku sedang membangun, aku akan membangun suatu kota yang sangat besar, dan itu kusediakan bagi kamu semua para pengikutku. Kalau nanti kamu setia, kamu bertekun, bangunan itu nanti sudah selesai, sudah rampung. Aku berjanji, aku akan datang kembali. Dan aku akan membawa kamu, umatku, umat pilihan, untuk aku bawa ke rumah yang di sana nanti. Dan rumah itu kekasih Tuhan, disebut oleh Alkitab, disebut oleh kitab suci, kota Yerusalem baru. Ini makna yang kesekian yang saya jelaskan buat Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan itu diterangkan lebih lanjut dalam kitab Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Poin yang ke-6 ini. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saya kemudian bertanya, Roh Kudus menuntun saya untuk meneliti lebih dalam. Karena saya sering baca ini, saya lewati, sampai satu saat Tuhan bilang pelajari lebih dalam. Ternyata Yerusalem baru itu kota yang bentuknya kubus. Saudara tahu kubus itu artinya panjang, lebar, dan tingginya sama. Dan itu dalam bahasa Inggris disebut furlong, tetapi di dalam terjemahan Indonesia yang baru disebut stadia. Saya mencoba mencari di kamus, stadia atau furlong itu, tiap 8 stadia itu 1 mil. Tiap 1 mil itu 1,6 kilometer. Jadi itu kota pada akhirnya saya hitung, panjangnya 2.400 kilometer. Lebarnya 2.400 kilometer dan tingginya 2.400 kilometer. Saya dalam kebodohan saya seperti anak kecil, saya coba membayangkan Pulau Jawa itu saya cabut, saya berdirikan. Seperti anak kecil mainan kotak-kotak itu. Pulau Jawa saya cabut, saya berdirikan. Pulau Kalimantan saya cabut, saya berdirikan. Lalu Pulau Jawa itu saya tancap di atas Kalimantan. Anda bisa membayangkan Kalimantan diberdirikan, lalu Pulau Jawa ditancap di atasnya. Ujungnya Pulau Jawa sampai bagian Kalimantan paling bawah, Yerusalem baru lebih tinggi. Kemudian saya membayangkan lagi seperti anak kecil, dari Medan sampai melewati Pulau Sumatera, sampai nyampe di Jakarta, terus melewati kota demi kota Surabaya sampai Banyuwangi. Itu panjangnya Yerusalem baru masih lebih tinggi, lebih panjang, lebih lebar. Mau 2 pulau, Pulau Jawa dan Kalimantan,
atau mulai dari Medan sampai Banyuwangi. Yerusalem baru lebih panjang. Saya kemudian coba merenungkan 2.400 kilometer. Kemudian saya coba mencari kota-kota yang dengan sombong disebut oleh manusia pencakar langit. Ternyata sampai dengan hari ini, kekasih Tuhan, bangunan yang disebut manusia pencakar langit itu tidak ada lebih dari 1 kilometer. Tidak ada yang lebih dari 1.000 meter. Ada di Dubai, sepanjang yang saya tahu, itu bangunan pencakar langit tertinggi di dunia hari ini. Lebih dari 829 meter. Hampir 830 meter. Kemudian yang nomor 2 adalah di Shanghai, di Cina. 632 meter. Yang ketiga itu ada di Mekah, 600 meter lebih. Yang keempat itu ada di Tiongkok, 555, bukan apa ya, maksudnya tidak ada yang mencapai 1 kilometer. Jadi setelah saya coba mendekatkan itu kota-kota kecil yang disebut pencakar langit itu, maaf saya salah bicara, bukan kota kecil. Bangunan-bangunan tinggi pencakar langit yang 800 meter itu, 600 meter, 500 meter lebih saya dekatkan dengan Yerusalem baru. Itu seperti kota mainan kecil atau seperti rumput-rumput yang kecil. Jadi saya berpikir, itu bangunan yang seperti itu, 2.400 kilometer kubus, itu manusia yang pertama sampai manusia terakhir cukup masuk di dalamnya. Sehingga amat sangat sayang kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak mendapat kapling, tidak dapat rumah di sana. Sekali lagi izinkan saya menyampaikan, tidak ada tokoh siapapun dimanapun yang berkata dengan kepastian, "Aku pergi mendahului kamu, wahai umatku, di sana aku membangun rumah bagimu. Nanti setelah selesai, aku akan datang kembali menjemput kalian semua, dan aku membawa ke sana supaya di mana aku berada, di sana pun kalian berada." Yerusalem baru. Kemudian kekasih Tuhan yang terakhir yang Tuhan beri kepada saya, yang Roh Kudus tunjuk pada saya adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan yang dikatakan oleh para malaikat yang turun dari surga. Yesus yang terangkat ke surga, Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi dengan kata lain, Yesus itu satu hari nanti akan datang yang disebut the second coming of Christ. Kedatangan Yesus kali yang kedua, yang sekaligus disusul dengan kebangkitan orang mati yang pertama. Orang-orangnya Allah, orang-orangnya Tuhan dibangkitkan, makam-makam, kubur-kubur terbuka, dan kemudian yang masih hidup mengalami yang disebut aloso dalam bahasa Yunani. Aloso itu diubahkan, dan setelah aloso, setelah diubahkan, mengalami harpazo, yaitu pengangkatan, yang dalam bahasa Latin disebut rapere, yang sekarang lebih dikenal dalam bahasa Inggris rapture. Maka makna kenaikan Yesus itu adalah yang ketujuh yang saya sampaikan, bahwa Yesus akan datang kembali. Dan Yesus akan disertai oleh ribuan malaikat
Dalam Injil Matius 24 ayat 30-31 dikatakan bahwa nafiri sangkakala akan dibunyikan dengan suara yang sangat dahsyat. Kemudian para malaikat itu akan turun, akan membawa orang-orang pilihan. Jadi ada dua hal, kekasih Tuhan. Yang di atas sana Yesus dengan jutaan malaikat turun, tetapi tidak sampai ke bumi ini. Mereka hanya berhenti di awan-awan permai di langit biru sana. Jadi yang dari atas, Yesus memimpin rombongan turun dengan jutaan malaikat. Tetapi jutaan malaikat yang lain itu bekerja di dunia ini, membangkitkan orang yang sudah mati, dan yang masih hidup diubah, lalu diangkat, yang namanya rapture. Maka terjadilah yang dari atas turun ke bawah, dari bawah naik ke atas. Terjadilah pertemuan di udara, di awan-awan permai. Lagu kuno yang sudah jarang dinyanyikan mengatakan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Aku rindu bahwa satu saat ketika nafiri dibunyikan, kami bisa bertemu di udara. Sang mempelai pria surgawi turun. Maka mempelai wanita, umat pilihan Tuhan naik. Terjadilah pertemuan di udara, pernikahan anak domba Allah. Ada lagu yang mengatakan, kalau sangkakala itu dibunyikan, namaku disebut, aku siap sedia. Itu kami nyanyikan 45 tahun yang lalu, ketika saya masih dalam pendidikan teologi. Saya merindukan itu, dan semoga Anda semua juga bertekun sampai akhir, yaitu bahwa kita nanti bertemu di angkasa. Dan kasih Tuhan, saya tidak berani menghakimi, tapi izinkan saya bertanya, benarkah, yakinkah Anda bahwa Anda nanti kalau Yesus datang kali kedua, Anda adalah orang-orang yang ikut terpilih? Karena firman Tuhan bilang, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Biarlah ini menjadi koreksi bagi kita semua, termasuk saya, supaya kita betul-betul persiapan diri. Kalau satu hari Yesus datang kembali, adalah orang yang ikut rapture. You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation.
Forgive us our debts, as we have also forgiven our debtors. And lead us not into temptation. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today. Galapir Ardena. Der Wischmeier. Kaife Seminka. Demikian yang saya bisa sampaikan, kekasih Tuhan. Mari kita akan pujikan satu pujian untuk kita lebih menghayati firman Tuhan yang disampaikan ini. Dan setelah pujian itu kita akan masuk di dalam doa. Kekasih Tuhan, kita segera akan mengakhiri ibadah ini. Ayo, saya ajak kita semua menyatukan hati dan pikiran. Kita mau rendahkan diri di hadapan Tuhan.
mengakhiri ibadah ini dengan doa yang sepenuh hati. Bapa yang di surga, kami bersyukur telah mengakhiri ibadah ini. Kiranya firman Allah yang disampaikan tidak lewat dari satu telinga ke telinga yang lain lalu kami melupakannya. Melainkan dengan hikmat Tuhan kami mengerti. Dengan iman yang Tuhan karuniakan kami meyakini. Dan Tuhan sendirilah yang memampukan kami menjadi pelaku dari firman-Mu. Kami menerima kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang Bapa berkenan mencurahkan berkat-berkat ilahi untuk mengakhiri ibadah kami. Sehingga kami boleh mensyukuri, kami dilimpahi oleh berkat-berkat Tuhan dalam ibadah ini. Diberkati roh, jiwa, tubuh, diberkati usaha, pekerjaan, mata pencarian, diberkati tiap pribadi, tiap keluarga, rumah tangga, diberkati sehat walafiat, masa depan, semuanya Tuhan memberkati. Kami menerima semua berkat-berkat ilahi itu dengan rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini dalam ibadah. Bila berkat Tuhan selalu menyertai saya dan saudara. Haleluya. Shalom, shalom, damai Allah, shalom, shalom, damai Allah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. My heart a storm, clouds raging deep within. The Prince of Peace came bursting through the wind. The violent sky held its breath, and in your light I found rest. Tearing through the night, riding on the storm, staring down the fight, my eyes found yours, shining like the sun, striding through my fear.
met me there.